Selamat siang. Mbak Christine, kalau kita lihat tadi IHSG berbalik arah nih menjadi zona merah. Apa sentimen yang menjadi pemberat laju IHSG? Kok cuma sebentar kalau kita lihat euforianya begitu yang kemarin disahkannya Omnibus Law. Apakah ada kekhawatiran potensi demo lanjutan atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, kalau dari dalam negeri sih memang negatif sentimennya itu adalah karena demo buruh kan, karena kemarin Omnibus Law tentang RUU tentang Cipta Kerja itu sedikit memberatkan para buruh di Indonesia. Lalu kalau kita lihat dari luar negeri, kita lihat juga dari Donald Trump yang ternyata menghentikan negosiasi stimulus fiskal sampai dengan pemilihan umum di November nanti, dimana biasanya incumbent yang mengikuti pemilu itu biasanya mereka bersikap populis. Biasanya stimulus yang besar dari US itu berefek multiplier terhadap inflow juga ke emerging market gitu. Lalu dari calon presiden dari Partai Demokrat di Amerika juga mengatakan bahwa keputusan dari Donald Trump untuk menunda pembicaraan stimulus sehingga setelah pemilu nanti menunjukkan bahwa Trump kurang peduli dengan penderitaan rakyat di Amerika Serikat yang berdampak pada virus corona atau COVID-19. Oke, artinya ini kalau misalkan pembahasan stimulus ditunda hingga Pilpres, begitu seberapa parah nih dampaknya terhadap perekonomian Amerika Serikat? Karena Gubernur The Fed saja Jerome Powell mengatakan bahwa saat ini Amerika Serikat sangat membutuhkan stimulus fiskal. Iya, dampaknya pastinya nanti recession akan diperparah lagi gitu, diperpanjang lagi karena saat ini memang udah masuk ke masa-masa resesi ya di Amerika Serikat sendiri gitu. Jadi ya kita lihat sih dari purchasing power harusnya berdampak juga terhadap purchasing power dan juga GDP dari Amerika Serikat. Mbak Christine, kalau kita lihat apakah ini Omnibus Law dinilai masih belum cukup memberikan dampak signifikan bagi pasar saham sehingga ini belum mampu mengangkat IHSG ke atas level 5.000? Menurut saya Omnibus Law itu sebetulnya efeknya harusnya positif karena sebetulnya itu kan memberikan peluang gitu untuk FDI untuk masuk ke Indonesia. Namun sebetulnya untuk IHSG re-rating, sebenarnya untuk valuasi IHSG untuk naik itu sebetulnya harusnya itu dari EPS atau penjualan atau bottom line dari perusahaan di Indonesia. Nah saat ini kan belum terrefleks secara langsung. Jadi itu sebenarnya ini hanya efeknya positif terhadap inflow atau FDI dari luar negeri gitu, dari foreign inflow gitu. Yang itu yang ditargetkan oleh pemerintah. Di mana yang nantinya jangka panjangnya di-expect kalau ukuran juga akan berkurang dan juga adanya tambahan lapangan pekerjaan yang lebih besar gitu nantinya. Oke, Mbak Christine, ini terkait dengan cadangan devisa RI ini jebol 1,8 miliar dolar. Seperti apa pandangan Anda? Untuk cadangan devisa sebenarnya lebih baik dibandingkan estimasi walaupun ada penurunan. Namun menurut saya ini penurunan karena menurut BI mereka ada membayar foreign debt dan juga adanya kebutuhan untuk menstabilisasikan exchange rate kita. Dan penurunan ini sebenarnya masih better than ekspektasi gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat rupiah kita juga saat ini cukup lebih baik ya dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi masih inline lah. Oke, kalau pandangan pelaku pasar sendiri dengan menurunnya cadangan devisa ini seperti apa sih, Mbak? Sebetulnya ini tidak terlalu parah sih karena menurunnya juga nggak menurun secara signifikan banget kan. Karena kan sebelumnya 137 miliar US dollar lalu sekarang 135,15 billion dollar. Sebetulnya ini sudah diekspektasi karena konsensus mengekspektasi itu penurunannya sampai ke 134,1 miliar US dollar gitu. Jadi sebetulnya ini malah memberikan sentimen yang lebih baik gitu terhadap market. Oke, nah kalau kita lihat juga capital outflow, efeknya seperti apa nih, Mbak? Atau sekarang justru ini era investor domestik mendominasi? Ya, kalau saya lihat sih memang investor domestik untuk tahun ini ya, terutama ya, apalagi pemain retail itu semakin banyak, jadi semakin mendominasi
pergerakan IHSG saat ini. Jadi menurut saya memang kita masih membutuhkan inflow gitu dari luar negeri. Namun saya lihat sebenarnya domestik juga recently itu udah semakin kuat menopang pergerakan indeks kita. Hanya saja kita membutuhkan sentimen positif untuk menggerakkan IHSG lebih lagi, karena kemarin kan sebenarnya IHSG kita sudah rally cukup signifikan kan sebelum PSBB diperketat. Nah, lalu sekarang kita mengekspektasi bahwa kita akan masuk ke resesi, technical recession di third quarter ini, di mana saat ini kita juga masih ada ketidakpastian dari coronavirus yang menyebabkan PSBB di kota besar di Jakarta itu diperpanjang terus. Jadi makanya kita lihat IHSG kita sekarang tuh pergerakannya itu lebih ke arah sideways, berfluktuatif sekali, tergantung dari sentimen positif dari luar dan dalam negeri gitu. Hari ini kalau kita lihat juga transaksi hampir 16 triliun karena ada crossing saham Jumbo, BNLI, dan Inco. Pandangan Anda seperti apa, Mbak Christine? Ya, untuk crossing itu sebenarnya di luar dari pergerakan, maksudnya itu sebenarnya ada sentimen lain di terhadap saham-saham spesifik tersebut tuh. Jadi nggak ada pengaruhnya signifikan terhadap IHSG. Oke, tapi apakah ini bagian dari penawaran tender Bank Permata atau hanya transaksi block sale, Mbak? Ini sepertinya transaksi block sale sih menurut saya. Oke, kemudian Bank Permata ini kan resmi bergabung dengan Bangkok Bank, sudah resmi menjadi Bank Buku 4. Seperti apa Anda melihat potensi Bank Permata? Ya, kalau kita lihat sih, ya kalau nanti bergabung ya kita sih harapkannya itu menjadi lebih besar dan equity value-nya jadi lebih besar ke depannya, yang dimana itu juga akan memperkuat pemodalan dari perbankan ini ya. Jadi ya going forward sih ya kita sih expect-nya dengan konsolidasi jadi lebih baik ya untuk sistem loan disbursement-nya dan segala macam. Tapi untuk sekarang ya kayak saya lihat sih perbankan Indonesia seperti BCA gitu masih jauh lebih bertahan gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga hari ini investor asing melakukan net sell Jumbo di pasar negosiasi di Vale Indonesia. Nah, seperti apa Anda melihat sentimen ini dan potensi saham Inco seperti apa ke depannya? Sorry, apa tadi? Pada hari ini di net sell ini ada di Vale Indonesia Inco. Nah, seperti apa Anda melihat potensi saham Inco? Kalau saya lihat sih untuk jangka panjangnya banget ya, untuk saham Inco tuh sebenarnya dipengaruhi dari ini kan komoditi ya, di mana untuk jangka panjangnya dari baterai ya. Baterai itu kan juga sedang nantinya mungkin ada permintaan yang cukup tinggi dari China, karena China juga saat ini sedang mengembangkan industri mobil yang electricity-nya dia, yang sebenarnya jangka panjangnya sebenarnya sih saya lihat sih masih positif ya. Untuk hari ini ya untuk mungkin hanya sentimen sesaat aja gitu. Oke. Nah, untuk Inco sendiri entry level yang terbaik menurut Anda di level berapa, Mbak Christine? Untuk Inco ya saya lihat sih di level-level sekarang masih boleh lah untuk diakumulasi. Kita sih sebenarnya lebih suka saham-saham consumer goods sih, yang lebih mendominasi para saham saat ini, karena consumer goods kan lebih defensif ya, apalagi di saat market yang banyak ketidakpastian saat ini gitu. Karena kalau kita lihat juga hari ini kan consumer goods yang masih menopang indeks kita. Oke, baik. Mbak Christine, kalau secara umum, bagaimana sektor pertambangan ini Anda melihat potensi ke depannya? Sektor pertambangan, kalau saya lihat sih, ya ini masih, kalau kita lihat sih memang dengan RUU Omnibus Law juga kita lihat memang ini sebenarnya dampaknya positif terhadap pertambangan ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya persaingan juga dengan RUU Omnibus Law ini juga akan menciptakan yang namanya persaingan yang lebih ketat gitu nantinya. Namun saat ini kita sih melihat adanya sentimen positif ya. Contohnya untuk pertambangan batubara ya. Jadi menurut Omnibus Law
Jadi coal players yang mengintegrate mereka punya upstream coal business dengan downstream business akan mendapatkan zero royalty, di mana sebagai pemain coal seperti contohnya PTBA, Ya. mereka juga mendapatkan sentimen positif gitu sebagai pemain batubara. Tapi untuk jangka panjangnya ya kita lihat lagi dari fundamental masing-masing perusahaan sih. Oke. Kemudian terakhir Mbak Christine, maksud kami, bagaimana proyeksi IHSG untuk perdagangan besok dan apa saja sentimen-sentimen yang patut dicermati? Untuk besok kita masih melihat RUU Cipta Kerja ini bagaimana responsnya dari para masyarakat Indonesia, karena memang saat ini kan masih dibicarakan bahwa para buruh di Indonesia itu akan melakukan demonstrasi ya. Namun ya kita lihat sebenarnya Omnibus Law sebenarnya direspons secara positif karena kita expect dengan Omnibus Law penciptaan lapangan kerja yang ditunggu-tunggu ini akan membuka peluang untuk masyarakat Indonesia yang hidup lebih layak di masa depan dan juga menarik investor asing. Walaupun sebetulnya secara langsung efeknya terhadap company Indonesia belum terlihat, tapi kita lihat ini memang efeknya positif. Dan kalau kita lihat dari regional juga positif hari ini, dan Dow Future juga kelihatan positif. Jadi kita expect sih besok IHSG dapat ditandingkan di zona positif walaupun terbatas dan ada potensi untuk bergerak di sebuah. Oke, level-level yang patut kita cermati di level mana saja Mbak Christine? Untuk IHSG ya kita lihat sih dari 4850 memang dari support kuatnya IHSG sih. Oke, baik Mbak Christine Natasha, analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah bergabung bersama kami. Demikian selanjutnya kita beralih ke